Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urf atau adat sebagai penerapan hukum Islam. Anggota kelompok kami yaitu ada Dini Nurwidianti, Fatina Anggi Setia Irawati, Muhammad Aska Sakif, dan Najwa Kamila. Langsung saja ke pengertian urf yang akan dibacakan oleh Dini. Yang pertama adalah pengertian urf. Urf berasal dari kata arofa yang mempunyai derivasi kata alam rof yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusiaannya. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah macam-macam urf. Yang pertama dilihat dari segi sumbernya, urf dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah urf lafzi atau urf qauli, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu. Misalnya, kata daging yang dipahami sebagai daging sapi, padahal kata daging meliputi seluruh daging yang ada. Kedua, urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat perbuatan. Misalnya, dalam jual beli, tanpa adanya ijab qabul, serta kebiasaan memakai pakaian khas dalam acara-acara tertentu. Selanjutnya yaitu ada macam-macam urf dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua, yaitu ada urf al-am dan urf al-kash. Urf al-am atau umum adalah kebiasaan yang sudah berlaku secara merata di seluruh dunia. Misalnya, penjualan parfum dalam kemasan botol yang tertutup, menganggukkan kepala tatkala setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak. Yang kedua ada urf khas atau khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Misalnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan, atau nama lainnya yaitu matrilineal di Minangkabau, atau melalui bapak patrilineal di kalangan suku Batak. Yang selanjutnya ada ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat. Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu ada urf sahih dan urf fasid. Urf sahih yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama, nas atau ayat dan hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudaratnya. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan, dan yang terakhir ada mengadakan acara. Yang kedua ada urf fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak dan ajaran agama. Contohnya, berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau minuman keras pada hari ulang tahun, riswah, korupsi, mengurangi timbangan, seks bebas, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kehujaan urf sebagai penerapan hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa urf merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian kehujaan urf sebagai penerapan hukum Islam. Ini berikut pandangan para ulama terkait urf. Yang pertama, Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non-Hanafiyah berpendapat bahwa hukum syara itu juga berubah mengikuti perkembangan adat, kebiasaan atau urf yang bersangkutan. Yang kedua, Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah urf yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan. Yang ketiga, Abdul Wahab
Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya urf itu bukan dalil syara yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara maslahah mursalah. Selanjutnya masuk ke aplikasi urf pada isu-isu kontemporer. Berikut ini ada beberapa kasus-kasus yang sudah memasyarakat dan dibenarkan keabsahannya oleh para ulama, yaitu yang pertama ada akad jual beli istisna dan jual beli salam pada barang-barang manufaktur. Yang kedua, mazhab Malikiyah dan Syamsu al-Aimah al-Hulwani membolehkan jual beli buah di pohon yang sudah muncul sebagiannya namun belum yang lainnya. Yang ketiga, jual beli al-Muwatta, yaitu berupa tradisi jual beli tanpa lafaz. Yang keempat, membeli kebutuhan dengan jaminan. Dan yang kelima, wakaf barang-barang bergerak. Jadi kesimpulannya, urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya, urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Para ulama sepakat bahwa urf merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf 199 yang artinya, jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Quran Surat Al-A'raf 199. Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.